sumber beras kalau kata orang-orang. Nggak makan kalau nggak Persib. Iya, langsung ke Persib kita bahas karena akhirnya mereka menjadi juara turnamen pramusim. Iya. Ya, walaupun Dewata Challenge Series cuma diikuti Iya. oleh 3 tim, tapi Betul. akhirnya mereka juara. Betul. Setelah di Piala Presiden gagal Run up, ya. ya. Betul. Terus Cuma Persib dan Borneo kan bermain nanti di tahun depan. Iya. Karena mereka punya keistimewaan kan di Piala Liga ini tidak main dari awal gitu. iya benar, tapi yang pasti tetap akan menghadapi jadwal padat ini, kedalaman squad ini akan menentukan ya. Betul. Kalau gue ngeliat ya kedalaman squad Persib harusnya kalau untuk ukuran sepak bola Indonesia aman lah, tidak hanya untuk papan atas. Kan Persib bisa naik level dong. Iya, betul. Kalau ini bisa lolos ke babak selanjutnya dengan lawan yang lebih berat, berarti Persib naik level. Jangan naik level Persija. Iya, iya. Itu motonya Persija, next Motonya level. Persija ya. Oh, Kalau oke, Persib oke. naik level. Iya. Tapi yang pasti memang ya ini kita menunggu, mudah-mudahan Persib bisa melangkah lebih jauh. Kembali lagi di Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan juga Esther Ernesto, dan sekarang kita akan bahas sumber beras kalau kata orang-orang. Nggak makan kalau nggak Persib. Iya, langsung ke Persib kita bahas karena akhirnya mereka menjadi juara turnamen pramusim. Iya. Ya, walaupun Dewata Challenge Series cuma diikuti Iya. oleh 3 tim, tapi Betul. akhirnya mereka juara. Betul. Setelah di Piala Presiden gagal Run up, ya. ya. Betul. Terus lawan yang akan dihadapi di fase grup ACL Jika lolos. Jika lolos. Iya. Sudah diketahui. Sudah diketahui. Karena kemarin sudah di drawing sama AFC. Betul. Yaitu di grup E. Grup Pasti E. akan masuknya di grup E, yaitu di situ ada FC Seoul dari Korea, Betul. kemudian Melbourne Victory dari Victory. Australia, dan satu lagi The Chong Vietel. Chong Vietel. The Chong Vietel itu Iya. dari Vietnam. Ini tim Telkomnya Vietnam. Tim Telkomnya Ah. Vietnam, benar. Dan memang sekarang dalam beberapa tahun terakhir itu ada di papan atas. Papan atas, Kemarin finish di runner up. Runner up. Kemarin finish di runner up Liga Vietnam, jadi makanya dia dapat jatah yang ACL tuh langsung lolos fase Betul. grup. Kalau kita kan lewat dari playoff dulu ya. Kita layout playoff. Kalau Thailand itu di ACL Elite-nya ada 3. Ada 3, bahkan ada satu grup 2. Ada satu Dua grup Thailand, Port FC sama Buriram. Mengeluh dulu, Is. Mari kita mengeluh dulu. Iya, mengeluh dulu. Thailand ada 3, Vietnam ada 1, Betul. Malaysia ada 1. Filipina enggak ya, playoff-nya ya, dia playoff ya. Kita katanya negara besar masih aja playoff elite ACL 2 aja playoff gitu. Iya, tapi walaupun 2007-2008 nanti kita ada lolos langsung fase grup. Ya itu kan nanti, Is. Nanti. Nanti kan masa depan kita belum tahu nih. Itu Masih baru belum rencana tahu. masa depan tuh gitu. Nah, kalau bicara kekuatan lawannya, tapi sebelum bicara itu, kita Yes. ngomongin pramusimnya dulu dari Oke. Persib. Kemarin setelah gagal di Piala Presiden. di Piala Presiden, dan kemarin gue nonton pertandingan lawan Bali United, asli ini kayak bukan pramusim. Kemarin tuh kenceng. Oh, kartu merah 2 ya? Iya, kartu merah 2, tapi terlepas dari itu memang kenceng mainnya. Oh. Dua-dua tim ini benar-benar intensitasnya tinggi. Kemudian permainannya tuh kayak udah masing-masing sudah ketemu ya. Oh, oke. Tapi walaupun memang ya masih banyak harus dibenahi, belum Iya, sempurna. iya, Igor Tolik pun mengakui itu, tapi secara permainan seperti kompetisi resmi, bukan pramusim. Oke. Mungkin menurut gua ya, ini mungkin salah satu pramusim terbaik yang gue tonton untuk sepak bola Indonesia. Di laga kemarin. Oh, Piala Presiden nggak ada yang sebaik itu? Maksud gua salah satu, tapi Oh, kayaknya kalau ngitung Piala Presiden pun kayaknya ini yang paling menarik. Tapi menurut kalau gua. ngomong periode Kemarin, pertandingan lawan Bali United. di Dewata Challenge ini kan periode pertandingannya Persib memang sudah masuk ke periode pertandingan teknik ya. Benar, sudah Udah atur masa-masa strategi. akhir pramusim, benar. Jadi bukan lagi kalau di Piala Presiden kemarin kan setengah Betul. fisik kan gitu. Jadi ini Betul. sudah mematangkan untuk menuju tanggal 31 playoff gitu. Jadi Iya, betul. wajar kalau Persib mungkin sudah mengeber Iya. strategi dengan pemain barunya termasuk pemain baru, termasuk kritikan buat Ramon Tengki Iya, gitu. betul. Dan yang pasti dari overall di Piala Presiden main 5 kali plus 2 kali di Bali, ini yang jadi top skor pramusim ini Balsas Kulik. Balsas Kulik, jadi memang ada harapan baru ya dari Iya. Balsas Kulik ini untuk ketajaman di lini depan dari Persib. Karena kan yang menjadi sorotan salah satunya adalah lini depan musim Betul. lalu. Dengan Andrew Jung walaupun agak Iya. lumayan ya, tapi kan untuk ukuran sekelas Persib ya Untuk masih kurang. untuk gitu. pemain Persib yang punya pemain penyerang banyak ya, ada Baros, ada Tangke, ada Andre Jung gitu ya. Iya. Tidak ada satupun yang lebih 10 gol itu nggak ada gitu. Jadi di bawah itu. Jadi itu jadi kritik. Persib mungkin pertahanannya bagus kemarin ya. Ada Iya. Barba, ada Matrikardi, ada Julius Caesar, segala macam. segala macam.
tengahnya juga cukup baik gitu kan. Tapi depannya mereka kan yang dikritik itu. Walaupun sebenarnya tugas pencetak gol sekarang kan tidak hanya pemain depan ya, tapi memang dikritik karena punya lebih dari satu pemain yang secara kualitas mungkin bisa diandalkan ya. Ada De Jong, ada Raymond Tanki, ada William Barros, ada Berginho di situ. Tapi memang kenyataannya Persib dikritik lini depannya dan sepertinya Balsa ini mungkin jadi jawaban. Ya, Balsa, ada Luka Menalo juga yang agak lumayan. Terus sisi sayapnya juga lumayan nih, seru. Menalo juga bisa kan di sayap gitu. Itu kan persaingannya lumayan ketat tuh. Ada Mariano Peralta juga kayaknya langsung setel deh. Mariano Peralta tuh cepet banget nyetelnya menurut gue ya. Belum ada Beckham, belum lagi ada Sadil di situ. Berginho, terus William Barros kan ditempatin di sayap gitu. Jadi menurut gue sih Persib dengan persiapan menuju lawan Manila Dodgers nanti kan memang harus matang dulu ya. Mulai dari Piala Presiden. Kalau Piala Presiden menurut gue ketika mereka gagal dari lawan Persebaya menurut saya hal yang biasa karena memang sebenarnya periode itu belum periode teknik, belum periode. Jadi ya ketika lawan Arema menang 1-0 aja, lawan DPM menang 1-0 aja, maunya menang tipis-tipis lah. Tipis-tipis gitu. bener. Tapi itu masih penyesuaian lah ya, pemain juga baru datang, belum ada, bahkan baru ada yang datang 1 minggu. Peralta pun hanya main di pertandingan final doang gitu. Artinya memang Persib on progress untuk 31 menurut gue itu. Igor Tolek persiapannya kan yang paling penting 31, apalagi 31 nanti kan tanpa penonton tuh. Karena keputusan Komisi Banding AFC tanggal 13 Agustus 2026 ya udah menolak itu. Bandingnya ditolak semua dan Persib harus segera membayar denda plus membayar biaya banding. Jadi biaya banding dibebankan pada Persib Bandung gitu. Ada beberapa $1.000 gitu dibebankan dan kemungkinan dipotong dari fee kompetisi ya, fee kompetisi. Jadi Bandung ini kalau misalnya berhasil kan ke ACL 2, kalau gagal lawan Manila Dodgers ke Challenge. Dan Challenge ini sebenarnya baru drawing tanggal 25 Agustus. 25 is? 20. Oh 20 ya? 20 Agustus. Kalau gue ngeliat kemarin 25 soalnya. Coba lihat lagi, coba. Udahlah nanti deh. Males. Tapi intinya kalau mereka kalah turun ke apa namanya? Turun ke ACL bareng Borneo. Nah, ini juga menurut gue tantangan karena Persib sebenarnya main di ASEAN Shopee Cup juga, nanti di I-League Cup ya, Piala Liga juga. Tapi Piala Liga itu kabarnya itu dari awal sudah tidak boleh memakai banyak pemain asing. Jadi pemain tim Super League daftarnya 3 pemain asing, yaitu aja terus yang dipakai. Karena Championship kan juga 3. Jadi misalnya daftarin siapa namanya misalnya 3 orang, Mutombo atau siapa-siapa, ya udah sampai pertandingan dia final hanya 3 itu. Cuma Persib dan Borneo kan bermain nanti di tahun depan. Karena mereka punya keistimewaan kan di Piala Liga ini tidak main dari awal gitu. Iya benar, tapi yang pasti tetap akan menghadapi jadwal padat ini, kedalaman squad ini akan menentukan ya. Kalau gue ngeliat ya kedalaman squad Persib harusnya kalau untuk ukuran sepak bola Indonesia aman lah. Setidaknya untuk papan atas bersaing di jalur juara tuh aman menurut gue. Untuk sepak bola lokal, kalau misalkan ini pemainnya memang pada on fire ya, dalam kondisi terbaik, gue rasa kedalaman squad untuk pemain utama nanti pemain cadangan juga aman gitu. Dan yang menjadi juga menarik adalah di laga melawan Bali United itu mainnya anaknya John Hartman. Jai Hartman, dan langsung gue bilang tuh langsung benar-benar memberikan dampak ya permainannya dia ya. Karena ada satu shot on target, terus ada satu umpan juga yang berbahaya di kotak penalti yang berhasil diciptakan sama Jai Hartman. Catatan dari Jai Joshua Hartman ini, dia kan pindah dari Cavalry FC itu di transfer ya, sistem transfer gitu. Sebenarnya ketika dia itu pemain yang ketika masuk langsung bikin sesuatu. Jadi ketika di Cavalry itu di 2022 dia masuk itu langsung memberikan 1 assist 1 gol dan bawa tim itu juara salah satu piala bergengsi di Kanada gitu. Dan musim berikutnya walaupun tidak mencetak gol tapi menyumbang assist. Jadi pemain ini sebenarnya punya harapan bagi Persib ya. Dan ini pemain nggak tinggi-tinggi amat. Bali United nggak tinggi-tinggi amat gitu. Ya, betul. Midfield 169 kalau nggak salah gitu. Dan dia itu pemain yang besar di mana-mana nih. Lahir di Selandia Baru, orang tuanya orang Inggris, grow up di Kanada. Jadi dia bisa membela timnas manapun. Tapi sejauh ini juniornya masih Selandia Baru, sempat Kanada, Selandia Baru, dan ini mungkin menjadi pilihan di Bali United untuk apa namanya untuk sisi serang. Iya, lini serang. Karena sejauh ini gue belum melihat Bali United itu meyakinkan. Gue terus terang nonton lawan Sabah. Iya. Walaupun nggak full saya nontonnya, tapi nonton lawan Sabah
kurang sih menurut iya, masih agak beberapa kali kesulitan ketika Persib menang 3-0 ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Persib memang kedalaman skuad Persib memang lebih mumpuni gitu. Dan Persib kan nyaris mungkin ada perubahan tapi kan tidak signifikan ya perubahan pemain asingnya gitu. Jadi menurut saya lini belakang Persib masih tetap ada Marty Cardi, ada Julio Cesar. Mutombo tuh kuat loh. Nah, ketambahan Mutombo ini kan gantinya Barba kan sebenarnya. Jadi kuat nih pemain. Jadi ketika Barba keluar, gantinya sepadan gitu. Jadi menurut saya Persib tidak terlalu banyak berubah dan mungkin yang akan berubah lini depan aja. Tapi balik lagi ke Bali memang musim lalu kan naik turun ya. Berapa kali kalah di kandang, bahkan dari Persita kalah mereka di kandang gitu. Jadi Bali ini mencoba untuk memperbaiki, apalagi persaingan musim ini itu sangat bagus. Sangat susah. Nanti kita bikin prediksi juara lah gitu. Nah, tapi yang pasti tim-tim lain ya, misalnya kayak Dewa, kayak Bayangkara, ini jauh lebih kuat di posisi sekarang. Terus Persebaya juga seperti itu. Belum Persija, kita tunggu nih. Malam ini kita syuting tanggal 19. Oh, ini uji coba perdana ya malam ini ya? Lawan Polis FC. Polistero. Ya, Persija malam nanti kita syuting sore, malamnya Persija itu uji coba, lalu tanggal 20 berapa gitu uji coba lagi. Terakhir dia uji coba lawan tanggal 23 dia. Brisbane tanggal 29 gitu. Jadi ini menarik ditunggu juga karena klaim dari Sintayong timnya sudah mengalami peningkatan gitu. Iya, udah makin matang secara fisik. Ya kan memang digembleng lah itu fisiknya tuh pemain-pemain Persija itu dikuras habis sama Sintayong karena itu memang yang menjadi fondasi utama Sintayong setiap melatih tim. Betul. Soal fisik. Tapi belum nyetel pemainnya itu belum terlalu belum paten komposisi pemain asing. Kabarnya Gustavo Almeida dipinjemin gitu-gitu, terus Zistra juga dipinjemin gitu-gitu. Jadi di luar pemain asing dan pemain terutama lini depan kan Zistra pemain depan, Gustavo pemain depan. Kalau dua-duanya dipinjemin kan berarti harus ada datang satu pemain baru. Iya benar. Tapi memang bukannya pengen datang kan? Ada yang datang 3 kan katanya. Ada datang salah satunya itu Bordin Pala katanya. Oh. Bordin Palanya Porta FC katanya. Cuma belum tahu nih, kemarin Bordin Pala sempat main di Surabaya tuh, gitu Bordin Pala gitu. Mungkin sudah ada komunikasi, tapi Bordin Pala pasti kan tidak murah untuk transfer. Iya gitu. benar. Belum lagi katanya Marcelino, benar nggak? Nggak tahu nih, Ivan Jenner kan gagal tuh katanya, dia memperpanjang di Dewa gitu. Tapi yang pasti Persija ini juga perlu ditunggu nih setelah pulang dari Thailand seperti apa nih tambahan pemainnya. Gue penasaran nih, kan karena uji coba 2 di Thailand ini tertutup ya? Iya. Tertutup, jadi memang gue penasaran ntar pada saat melawan Brisbane. Brisbane ini sendiri kalau teman-teman tahu ini pelatihnya adalah pelatih termuda yang akhirnya direkrut sama Brisbane dalam sejarah elit. Iya, yang pasti kan satu pemilik sih. Iya, satu pemilik. Sister Club. Sister Club gitu. Iya, makanya nanti kita tunggu aja nih Dewa United lawan Brisbane, terus Persija lawan Brisbane. Iya. Lawan Dewa dulu kan ya? Apa lawan Dewa dulu? Lawan Dewa hari Jumat, hari Kamis, terus Sabtunya di JIS gitu. Iya, betul. Jadi memang itulah perkembangan dari Persija, tapi kita balik lagi ke Persib nih. Lawan-lawannya di ACL tuh, FC Seoul. FC Seoul ini musim lalu peringkat 6. Tapi musim ini lagi memuncaki klasemen nih. Betul. Lagi di Jadi atas. FC Seoul ini kan sebenarnya ada satu tim yang kenapa dia bisa main di Asia tapi peringkatnya 6? Karena peringkat 2 atau peringkat 3 gitu ya. Itu tim yang didegradasikan karena memang harus tim militer gitu diturunkan. Jadi dia mengisi slot itu. Tapi apapun Korea kan secara kompetisi walaupun levelnya Korea itu pakai League 1 ke League 2 ya, nggak seperti Jepang sampai J-League 3, JFL gitu. Tapi Korea ini beberapa kali di kompetisi Asia kan cukup mumpuni gitu dan tetap tidak mudah dikalahkan gitu. Apalagi di situ ada Melbourne Victory juga. Melbourne Victory ini juga salah satu tim tradisional di E-League itu yang sudah walaupun lahirnya baru 2004 ya. Iya, tapi tim lama ya. Karena Erik juga masih muda kan, Jadi tim ini juga cukup kuat gitu. Chong Vietel perkembangan cukup bagus kemarin, runner up, dan Chong Vietel ini sebenarnya namanya Vietel dulu Vietel FC terus tambah Chong. Jadi ini tim ini juga di Vietnam itu juga pergantian wajar, tapi salah satu dari tim yang cukup dari beberapa musim terakhir yang cukup bisa dikatakan cukup stabil ya Vietel ini gitu. Iya betul. Dan yang patut diingat Melbourne Victory ini diperkuat oleh Juan Mata. Oh iya, ya kemarin timnas Spanyol dan juga Manchester United dan kemungkinan besar pasti akan main nih. Kalau waktu
Waktu itu pengen uji coba lawan Persib ya? Persib. Uji coba lawan Persib tapi kagak dibawa. Wan Matanya nggak main. Oh iya. Wan Matanya nggak main. Jadi memang ini akan menjadi hal yang bagus. Itu ketika menghadapi Melbourne Victory, ya mudah-mudahan aja oke. Tenang aja, Persipura dulu bikin mati-mati Yakisman kok. Iya benar. Siapa pelatih MU itu? Nick siapa? Nicky Butt. Siapa? Bukan, Nicky Butt ya. Pokoknya ada 2 pemain, satu MU, satu Mate Yakisman tuh, yang memperkuat itu main di Persipura ngap. Gitu, iya gitu. benar. Jadi bisa lah. Tapi kan mainnya kan di Persipura, di Jayapura emang. Bisa Persib bisa. Iya, bisa. Ini dipotong buat klip ini bisa Persib. Lawan itu Persib Kediri aja bisa menang. Iya. Dimainin pagi apa main siang tuh. Makanya. Lawan klub Australia juga. Makanya kan gituin aja. Iya di LCA. Iya. Kemarin waktu nonton Piala Presiden kok Jala Arupa juga main siang panas kok gitu. Iya, Kalau udah biasa tuh. Iya gitu. benar. Jadi memang ya tinggal strategi aja. Iya. Tapi yang pasti memang peluangnya kalau gue bilang kalau dibandingin dari musim lalu ini lebih berat. Lebih berat lawan-lawannya akan dihadapi di ACL 2 kali ini di fase musim lalu kan yang terberat mungkin Ratchaburi kali. Bukan, BG Patum. Tapi kita Persib bisa menang di dan itu masih lawan ASEAN ya. Ya, musim lalu kan lawannya kan Singapura. BG Patum sampai Selangor kan gitu. Dan masih level ASEAN masih ketaker lah. Bahkan ketika di Bangkok juga menang gitu lawan BG Patum. Artinya Bangkok United bukan Bangkok United ya si Bangkok United si Arhan ya. Arhan menang di Bangkok ya, menang di Bangkok, terus di Selangor juga menang gitu. Walaupun di sini seri lawan Lion City ya. Lion City kalah di sana tapi kan Persib sudah punya modal bagus waktu itu ya. Tapi sekarang mungkin ya ini kan Persib bisa naik level dong. Iya gitu. betul. Kalau ini bisa lolos ke babak selanjutnya dengan lawan yang lebih berat berarti Persib naik level. Betul. Jangan naik level Persija. Iya. Nah, itu motonya Persija, next motonya level. Persija gitu. ya. Kalau Persib naik level. Iya. Tapi yang pasti memang ya ini kita menunggu mudah-mudahan Persib bisa melangkah lebih jauh walaupun memang tantangannya lebih berat karena kan biar bagaimanapun ini akan membawa nama Indonesia dan menambah nilai koefisien dari kompetisi Indonesia untuk bisa mendapatkan jatah lebih bagus di kompetisi antar klub Asia. Selain juga nanti kita berharap pada Borneo FC gitu. Betul. Oke. Ya tadi kita udah bahas soal Persipan, apalagi yang mau dibahas soal transfer ada menarik gak ya? Besok aja lah Is. Hari ini spesial Persib. Oh, hari ini spesial Persib. Karena katanya kata teman-teman nggak Persib nggak naik Mas. Gitu. Tapi kalau menurut lo bakal melangkah sejauh mana Persib? Lolos nggak dari fase grup dulu? Pokoknya kalau bisa minimal ini. Persib harus belajar dari musim lalu. Iya. Satu, tidak hanya sekedar timnya, penonton juga harus belajar. Kedua, ini lawannya Melbourne Victory. Gue masih yakin Melbourne bisa menang di Bandung. FC Seoul yang mungkin agak berat. Agak berat. Ya. Berarti lolos ke dan perjalanannya lebih jauh loh. Ya, kan? makanya. Harus ke Korea, Australia ke sini kan perubahannya cuaca agak ekstrim Jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan, kita bisa menang lawan mainin sore aja lah ya. Ya, main sore aja lah ya. Sore. Jam 3 gitu lah. Gitu. Mainin sore ya kan. Kalau gue masih Persib bisa lawan Melbourne bisa lah. Nah, justru yang berbahaya adalah lawan Vietnam ya. Jadi ini tricky juga lawan Vietnam ini. Walaupun kita tahu klub Vietnam dan timnas Vietnam berbeda. Karakternya juga berbeda. Kalau timnas kan wah gitu. Cuma satu sih yang gue lihat kemarin main timnasnya Pat Taitung. Nah. Jadi artinya lawan Melbourne Victory pokoknya amanin dulu deh poin di GBLA gitu. Di GBLA. Kalau nggak bisa menang seri gitu. Tapi dilawan carilah seri dulu gitu. Bukan mengecilkan nanti susah menang ya. Tapi ini kan lawannya kalau dibandingkan musim lalu agak sedikit di atas gitu. Secara koefisien kompetisi juga. Paling nggak bisa mencuri poinnya. Tapi seenggaknya sekarang fokus dulu, menang dulu sama Manila Digar. Menang aja dulu sama Manila Digar. Mau menang tipis kayak kemarin juga yang penting lolos dulu ke fase grup. Jadi tinggal memikirkan nanti lawan-lawan selanjutnya di grup E. Boboto kan nggak bisa nonton tuh, banyakin nobar. Udah pasti sih, gue yakin sih. Udah disiapin lah kantong-kantong nobar itu. Kemarin gue tuh notice komentarnya salah satu penyanyi rap Ebit BE di komentar di Skor Indonesia waktu kita bikin banding Persib ditolak gitu ya. Dia di komentar ya semoga ini jadi pelajaran. Ini yang ngomong Kang Ebit BE ya gitu. Kalau nggak percaya lihat deh di komentar. Jadi Kang Ebit BE ngomong seperti ini harus jadi pelajaran berharga bagi penonton bahwa harus makin dewasa segala macam gitu. Dan ini bukan buat Bobotoyo yang buat semua pendukung di Indonesia. Karena
supporter away itu udah mulai diberlakukan. Betul. Musim depan, tapi skemanya masih kita tunggu. Yes. Tapi yang pasti memang yang kalau rawan bentrok, potensi konflik itu nggak mungkin. Nah, kayaknya nanti yang sudah berdamai mungkin nanti Persib Arema, Persija, Persebaya itu udah. Kalau Persib Persija masih sulit. Iya. Kalau menurut gua. Ya kan? Yang pasti salah satu yang pengen gue tonton, gue pengen nonton adiknya Persibis. Apa? PSG Cimahi. Iya, kayak Ciamis. PSKC Cimahi. Udah jadi udah jadi Garuda Yaksa. Iya. Gue pengen nonton ke Ciamis tuh. Oh, kayaknya menarik. Ciamis tuh dari Bandung dekat ya? Berapa? Naik kereta dari Jakarta ada. Ada dari kereta. Jakarta. Oh, oke. Ayo siapa yang mau bareng? Ayo. Stadion Galuh. Iya, Stadion Galuh. Stadion Galuh ya. Pelatihnya legend mereka lagi. Iya, Heri Kiswanto ya. Menarik. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan Persib-Persipan kita. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, Facebook, dan juga di TikTok. Jangan lupa juga kita masih ada di Noise. Ya. Yang pasti perkembangan bursa transfer lagi rame. Bagaimana kualifikasi Piala Asia AFC, lalu Liga Champions Eropa, semua ada di skor.id. Dengan demikian, gue Rasatnan. Oh, satu lagi. Apa? Kalau kamu pengen sepak bola Indonesia yang lengkap, cuma ada di Discord. Oh iya, pembahasannya pokoknya paling lengkap untuk sepak bola Indonesia. Dengan demikian, gue Rasatnan. Sampai jumpa lagi.